31 webinar akan kita mulai. Baik Bapak Ibu, saya akan tes suara. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Bapak Ibu, selamat datang kembali dan selamat bergabung untuk mengikuti webinar pada komunitas belajar Abirama. Baik Bapak Ibu, saya di sini Sustiningsih dari SD Negeri Gajah Kumpul. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Pada hari ini Bapak Ibu saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu seorang guru dari SD Negeri Pecangaan, yaitu Ibu Sumiati SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan beliau juga sekarang sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Sumiati untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Kepada Ibu Sumiati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Suti. Yang saya hormati Bu Suti selaku pengajar praktek saya, yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi pada hari ini. Yang seharusnya Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu berkenan mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita sampai mawon Ibu, kita ngobrol-ngobrol saja di sini nanti. Nggak usah sepanang. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kita semua bisa berkumpul walaupun secara virtual, keadaan sehat dalam diseminasi positif oleh saya sendiri nanti yang akan memaparkan. Ini Kamis 22 Agustus 2024. Sholawat serta salam kita beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan Pecangaan, tentang budaya positif. Ini adalah tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, ini nanti kita saling sharing ya. Saya harapkan nanti setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu guru di sini akan mendapatkan wawasan yang mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita dan dapat mewujudkan visi sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk diskusi hari ini, ada pertanyaan. Nah, nanti dijawab sesuai dengan Bapak Ibu, nggak usah ini ya, nggak usah sepaneng, pokoknya dijawab setuju apa tidak gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat setuju apa tidak Bapak Ibu? Bu Dina, setuju apa tidak? Setuju, Bu.
Berarti hukuman dapat mendisiplinkan siswa, nggih? Setuju? Setuju. Yang ketiga, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Bagaimana Pak Sabar? Setuju apa tidak? Ya setuju, Bu. Setuju. Setuju belakang, Bu. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Berarti kebanyakan setuju semua ya? Baik, kalau setuju. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar tentang budaya positif hari ini, semoga kita nanti akan dapat jawaban yang lebih tepat gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang budaya positif. Nanti kita akan temukan jawabannya setelah belajar pada hari ini. Baik, selanjutnya. Nah, untuk tema hari ini budaya positif, jadi kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebaikan apa saja yang kita terapkan itu nanti secara kontinu akan menjadi kebiasaan yang positif. Baik, untuk selanjutnya ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ada 6 materi di sini, yaitu yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama di sini. Baik, untuk materi yang pertama, ini tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif di sekolah, jadi kita perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Apakah sudah menciptakan lingkungan yang positif dan aman buat peserta didik kita apa belum? Nah, selanjutnya mari kita cobalah. Nah, ini ada permainan cobalah. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Cobalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman rekan B boleh membujuk, boleh menghardik, memarahi, atau mengintimidasi, menggoda, atau menawari uang atau hadiah apapun agar kepalan tangan Anda itu bisa terbuka. Nah, coba di sebelah Bapak Ibu ada seseorang, ada temannya. Coba digenggam. Ada. Ya, tangannya kepal. Coba kalau misalkan Bapak Ibu dirayu, dibujuk, tetap mengepalkan tangannya atau membuka tangan Bapak Ibu.
Kalau dirayu Bu Is, bagaimana Bu Is? Tangannya masih dikepalkan apa dibuka? Gimana Bapak Ibu? Tangannya masih tetap tetap bertahan atau tergoda dengan tadi bujukan atau amarah atau intimidasi. Jadi semuanya itu tergantung kontrol dari masing-masing individu. Jadi mau membuka tangan ataupun tetap bertahan, ya, itu adalah semua berasal dari sendiri, dari diri kita masing-masing. Nah, itu tadi percobaan, cobalah. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada miskonsepsi ya tentang kontrol. Jadi kita harus meluruskan beberapa miskonsepsi ya, bahwa ilusi guru mengontrol siswa. Itu sebenarnya kan kita tidak mengontrol siswa ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ada konsepsi lagi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi ini miskonsepsi yang kedua. Selanjutnya, ini ada miskonsepsi yang ketiga lagi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak benar. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Justru mereka mengembangkan dialog diri yang positif, yang negatif ya, karena kritik dan merasa bersalah tadi. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasar sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan justru malah akan terbentuk. Nah, itu tadi miskonsepsi tentang kontrol yang selama ini kita anggap benar padahal itu salah. Sekarang untuk materi yang kedua yaitu disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, mardika itu jarwanya
Merdeka itu artinya orang ngelepasin pamrih, artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tubuh kuat, kuoso, aman diri, priyangga. Artinya akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Jens Gons dalam bukunya Restriction School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku ya. Jadi perilaku manusia itu mempunyai ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalau kita berangkat pagi misalnya absen, kita menghindari biar tidak dimarahi, biar itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita berangkat disiplin pagi masuknya, tapi kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan sebagai guru yang berprestasi misalkan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, untuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu sudah membuat ya, pasti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini, nah ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi Bapak Ibu, apakah sama sebenarnya keyakinan dengan peraturan kelas itu sama tidak Bu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak Bu? Halo? Gimana Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak Bu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama enggak? Oh, enggak sama. Betul Pak, sabar 100. Berarti kita tahu perbedaan kelas dan peraturan kelas. Pak Sabar, monggo bisa menjawab yang lainnya. Perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi contohnya Bapak Ibu, tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor ya. Kenapa ada aturan harus pakai helm? Mungkin Bapak Ibu jawabannya pasti ya untuk keselamatan. Ada yang jawabannya untuk apa? Biar tidak kena tilang. Nah, itu kalau peraturan dibuat kan itu ya, biar tidak kena sanksi. Nah, yang kedua ada pertanyaan gini lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa ada aturan itu? Nah, mungkin jawaban Bapak Ibu untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, kalimat untuk keselamatan, untuk kesehatan inilah Bu yang dinamakan keyakinan. Jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Makanya sekarang kalau zaman dulu kita kan membuat peraturan kelas, tapi sekarang kita sudah merubahnya menjadi keyakinan kelas. Jadi kita buat kesepakatan, kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita. Selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu boleh-boleh saja kalau misalnya tidak terus-terusan, ya ini tidak baik untuk jangka panjang. Jadi pengaruh jangka pendeknya ya baik juga, tapi untuk jangka panjang itu tidak baik. Penghargaan menghukum. Contohnya, misalkan ini ya, raport itu kan ada biasanya dikasih ranking. Nah, dikasih ranking, dikasih penghargaan anak itu ranking 10 atau ranking berapa ya, nomor 2 apa nomor di belakang. Nah, itu penghargaan Bapak Ibu. Ya, dikasih penghargaan tapi penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, intinya penghargaan itu kurang efektif ya. Jadi sebaiknya dihindari saja. Selanjutnya, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau kita kasih hukuman kepada mereka, anak nanti akan membenci kedisiplinan, anak akan merasa melakukan sesuatu dengan paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nanti anak menjadi agak marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu untuk hukuman. Sekarang perbedaannya dengan ini ya, konsekuensi sekarang. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini dua-duanya kurang baik ya, Bu ya. Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya pasti seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang kedua ya, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Ini ada contoh masing-masing kebutuhan dasar manusia. Untuk contoh yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini ada kasus ya, seperti ini. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh
Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia tidak dibawakan bekal, ya, berarti dia terpaksa tadi meminta dengan paksa bekal teman-temannya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan untuk diterima cinta dan kasih sayang. Sama permasalahannya tadi Doni meminta bekal temannya dengan paksa, tapi jawaban dari Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Doni ingin diperhatikan. Itu untuk kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sama ya, tadi Doni tadi merampas bekal temannya. Apabila Doni alasannya karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia, karena biar dianggap dia paling ini hebat, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar akan kebebasan. Bila jawaban Doni dari kasus di atas bahwa ia merasa bosan dengan makan yang dibawakan ibunya di rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makanan dari teman-temannya. Nah, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Apabila jawaban atau alasan Doni, ia melakukan hal tersebut karena iseng, ya, iseng. Ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Jadi, jika kita dapat mengidentifikasi apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, jadi kita harus belajar 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
Dan yang kelima, manajer. Nah, ini ada contohnya, contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Ini kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau penghukum, ya, posisi kontrol penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, mengherdik. Nah, biasanya seperti ini Bu kata-katanya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, biasanya sambil marah, sambil melotot seperti itu. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Maka kalau anak diperlakukan seperti itu, ya akibatnya kemungkinan murid marah, kadang malah mendendam ya kepada gurunya karena sudah memarahi tadi, bersikap agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mejanya. Ya, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor bapak ibu guru, nah, ada yang menendang atau bahkan menggores kendaraan tersebut dengan paku misalkan. Nah, itu. Jadi posisi kontrol penghukum ini kalau bisa kita hindari. Nah, sama kasusnya Adi terlambat hadir di sekolah. Apabila posisi kontrol kita membuat orang lain merasa bersalah, biasanya menggunakan nada suara yang memelas, lalu sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji untuk tidak dapat terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, ada kata-kata mengecewakan. Kamu senang yang mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Ya, pasti akibatnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru yang penghukum tadi, di mana murid langsung menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Tapi kalau pembuat merasa bersalah ini, murid malah akan tertekan, ya, tiba-tiba nanti lama-lama malah berbahaya, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini juga kita hindari ya, untuk membuat merasa orang lain bersalah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ya, biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga merapat pada murid dengan tersenyum, selalu tersenyum. Contoh, Adi yang terlambat hadir di sekolah tadi, ditegur dengan seperti ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Dengan sikap guru seperti itu. Nah, murid nanti biasanya akan merasa senang, akan merasa akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi juga ada dampak negatifnya. Murid nanti akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu sama guru yang lain dia akan
seperti itu. Jadi sebagai teman ini juga ada sisi negatifnya. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal, ya, datar-datar saja. Adi, tahukah kamu jam berapa ini memulai? Adi jawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kemudian Adi jawab, paham Pak, saya harus tinggal, ya, nanti saya akan mengerjakan tugas yang tertinggal saya. Terus guru memantau, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi, saya tunggu. Nah, itu posisi kontrol pemantau. Akibat dari perkataan tersebut, jadi murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan tersebut. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, dia tidak akan marah, tetapi ya Bapak Ibu guru, ya, tetapi guru tersebut memantau, terus memonitor murid pada saat mengerjakan tugas pada jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat pada murid. Contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Terus guru jawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Dijawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Terus guru jawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid yang kalau diperlakukan seperti itu Bapak Ibu? Ya, tentunya ini akan lebih baik, ya, lebih baik perasaannya, akan merasa dia itu nanti lebih bertanggung jawab lagi, dia akan menemukan solusinya, dia akan tahu kesalahannya, cari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bersama, semoga kita berada di posisi manajer, ya. Kita harus berusaha untuk menjadi seorang guru yang berada di posisi manajer tersebut. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani memang kadang belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi memang kita harus belajar untuk posisi manajer itu. Selanjutnya ini adalah yang keenam, yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu dapat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi ada 10 ya, ada 10 ciri-ciri restitusi. Dalam restitusi diri murid, ya, murid itu belajar untuk mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi biasanya menyalahkan orang, ya, sering komentar orang lain. Jadi nanti untuk dalam diri murid itu restitusi itu berubah, jadi mengubah kebiasaan jadi mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Ada 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka, ya, cara saya berbicara padamu. Ini ada tahapan evaluasi diri, ya. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan, dan pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Untuk tahap evaluasi diri yang ketiga, besok lagi saya akan ini menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya. Sampaikan pemahaman saya pada kamu. Itu contoh 3 tahap evaluasi diri. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi. Nah, jadi sebuah tahapan untuk menguatkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya pada tahapan ini kita biasanya menggali, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak setelah mempunyai masalah sesuatu, di tahap menstabilkan identitas ini kita bisa menanyakan seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi tindakan yang salah tadi kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan anak seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan tahap 1, 2 tadi, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tadi contoh-contoh tahapan dari segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, ini tadi ya segitiga restitusi, langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama stabilitas identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrolnya untuk yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti mempunyai alasan, makanya kita cari alasannya apa, sesuai dengan anak tersebut pasti punya alasan tersendiri. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal.
Ya, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kita bantu untuk mendampingi anak mencari solusinya, ya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi motivasinya harus berasal dari internal. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Selanjutnya berikut ini adalah contoh video restitusi yang sudah saya laksanakan pada murid saya kelas 6. Seperti itu sama Rizky pasti ada alasannya. Apa alasannya? Dia Bu, tidak kelihatan Bu. berjalan mengerjakan PS dengan sedangkan Nanda Rizky benar-benar tidak berusaha. Oh, wajar kamu marah karena kamu tidak Sudah ada terlihat Pak videonya? teman-temanmu. Sudah. Kita pikirkan tindakanmu ini ya, apakah sudah sesuai apa tidak dengan kesepakatan yang kita buat kemarin. Sudah sesuai atau tidak? Tidak. Saya yang pertama, ini murid saya ya, karena Penting menurut kamu, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus sabar, harus sabar, harus bisa menahan amarah emosi. Baik, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sedia. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar menahan amarah saya, kalau ada saya akan lapor dulu. Tepat sekali tindakan istri. Jadi nanti kamu tidak usah bekerja lagi ya, harus bisa mengarah bisa baik istri, tetap semangat ya. Berbuat salah itu manusiawi ya, setiap orang pasti bermasalah. Tidak terdengar Bu. Pasti punya alasan. Langsung jelaskan mawon jenengan Bu. Baik, untuk video yang selanjutnya ini saya melakukan segitiga restitusi kepada murid saya kelas 6 yang bernama Alif, itu yang sering terlambat masuk sekolah. Jadi menghargai waktu itu sangat penting, seperti kita menghargai orang-orang sekitar kita. Jadi kamu sekarang menyesal nggak? Menyesal, menyesal. Baik, sekarang sikap kamu sudah baik karena kamu sudah menyesal. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi ke sekolah? Saya akan tetap mendampingi dan dituruti awal. Baik, ibu nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu nanti tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya, jadi sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya, yaitu di SD Negeri Pecakaan kelas 6 murid saya sendiri. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari tadi 6 materi yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Bapak Ibu ada perbedaan jawaban yang pertama kali? Tadi saya kan bertanya
Untuk yang 4 tadi ya, baik kita lanjut lagi ya, kembali untuk ke pertanyaan semula. Yang tadinya Bapak Ibu menjawab setuju, apakah masih setuju dengan jawaban Bapak Ibu atau berubah? Untuk yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tadi Bu Rina jawab setuju apa tidak ya? Pak Sabar, yang lainnya monggo. Apakah masih bisa diketik juga di pesan di situ atau langsung dijawab boleh? Ora setuju, Bu. Tetap tidak setuju Pak Sabar. Tadi setuju apa tidak? Berubah ya? Oke, Kalau saya setuju, Bu. Saya setuju. setuju, masih setuju. Nomor satu setuju apa tidak? Saya pribadi tidak tergantung Baik, silakan salah satu dari Setuju saya. yang setuju, alasannya apa? Monggo salah satu Pak Parman, monggo Pak. Nomor satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pak Parman siap setuju nggih? Halo Pak Ya, Parman. saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Nggih, monggo silakan. Alasannya apa Pak? Iya, alasannya karena begini, Bu. Ketika kita melihat apa namanya ideologi Pancasila di Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap juga. Kita juga negara hukum. Ya, kenapa hukum ini juga harus proses. Nah, kaitannya dengan perbedaan berbeda-beda satu juga. Itu mudah diajak secara persuasif, secara pendekatan seperti itu. Ada juga nanti karakteristik suku-suku yang agak keras seperti itu. Atau di dalam pelajaran geografi ada penduduk yang tinggal di pinggir pantai, ada juga penduduk yang tinggal di pegunungan. Karakteristiknya pasti akan berbeda. Oleh karena itu, penerapan hukuman ini disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan dalam arti yang dihilangkan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jika dibutuhkan akan dipakai hukuman, namun jika memang tidak dibutuhkan hukuman, maka itu menjadi jalan terakhir. Terima kasih. Maaf, dari Bapak siapa? Perkenalan dulu Pak. Dari Oh mana? ya, nama saya Muhammad Siddiq Rizky Purnama dari SMA Negeri Unggul Darussalam Kulut Raya, Aceh Selatan, Aceh. Dari Aceh nggih Pak nggih. Oke. Ini Ahmad Siddiq nggih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Memang tiap daerah berbeda-beda nggih karakteristik anak itu. Jadi tergantung kita nanti untuk penerapannya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Jadi ini tadi setelah kita pelajari materi kita masih tetap setuju atau tidak setuju? Ada yang mau menjawab atau menanggapi? Setuju. Bu Magdalena, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bu Magdalena? Alasannya Ya. Alasannya untuk menambah motivasi siswa untuk meningkatkan belajarnya dengan baik. Itu terus menerus atau bagaimana Bu? Biasanya Ibu menerapkannya pemberian hadiah itu sekali pada waktu itu atau memang diagendakan tiap pemberian hadiah itu berlangsung terus atau bagaimana? Bisa diceritakan Bu Magdalena? Enggak terus menerus, enggak kalau saya. Kalau misalnya memang sedang diagendakan, ya saya kasih. Enggak terus menerus. Biasanya pada waktu apa Bu kasih tema? Kalau saya misalnya memberikan pertanyaan, ya misalnya saya anggap bagus, baik, sesuai, oke, saya kasih hadiah biar termotivasi. Dan memotivasi juga seperti itu kalau saya untuk membangkitkan yang lain juga untuk
bisa begitu. Gitu gitu ya. Baik. Ya, yang Iya. Baik, memang untuk pemberian hadiah ini memang ada positif dan negatifnya gitu. Untuk jangka ya, pendek betul. tapi Ya, untuk jangka panjang kadang anak ketergantungan melakukan sesuatu itu karena hadiah. ya, betul, Jadi betul. bukan karena Ya, iya, bukan karena internal harus melakukan ini. Padahal anak itu nanti nggak sadar dia melakukan baik itu memang dari dirinya sendiri, tapi karena hadiah tersebut karena ya, jadi ya. saya juga Oke. seperti itu. Tapi tergantung juga ya. Bagi saya tergantung Iya. dengan siswa-siswanya juga pandangan mereka. Oke. Iya. Iya. Maaf Bu Magdalena, perkenalan dulu dari mana Bu Oh iya, Magdalena? saya Oke. dari SDN 88 Oku Batu Raja. Batu Nama saya Raja, Magdalena. iya. Batu Raja. Salam Iya, betul, ya betul. Bu ya, jauh Iya. sekali Bu ya. Tahu Jauh dari sekali. Batu Raja aja masuk sampai dari Batu Raja ke desa itu 30 kilometer. Kemudian dari jalan menuju desa itu masuk lagi ke desanya lagi ke dalam. Oh, luar biasa Ibu. Udah berapa tahun Bu mengajar di sana Bu? Udah 20 tahun lebih. Oh, waduh luar biasa Ibu. Dari honor. Dari honor sampai ini ya. Tapi Iya, sekarang PNS gitu ya. ya sekarang PNS. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Magdalena atas Ya, sama-sama, sharingnya. Bu. Senang sekali saya bisa berjumpa dan bergabung dengan ini webinar Iya. ini. Sangat sangat mendukung, sangat baik, sangat memberikan arahan bagi saya. Saling sharing Ibu, saling sama-sama belajar di sini. Iya, sama. Iya, salam kita dari Pati Bu, Jawa Iya, Tengah. Pati ya. Ya, Pati Jawa Tengah ya. Dari Pati Jawa Tengah. Ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Magdalena. Ya, sama-sama. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, ini monggo siapa yang setuju atau yang tidak setuju bisa kita sharing sama-sama. Tadi Pak Sabar kayaknya setuju. Apa yang monggo? Ada yang nulis. Ada yang mau menjawab ya. Nggih, Pak Sigit, monggo Pak. Nggih, terima kasih. Yang ketiga nggih Pak. Terima kasih. Nggih, silakan Pak. Kalau menurut pribadi saya Ibu saya tidak setuju. Tidak setuju nggih? Ya, terdengar Pak. Tidak setuju ya Pak ya? Ya Pak. Ya, silakan. Tidak setuju karena tergantung solusinya seperti apa, masalahnya tentang apa. Dan mungkin kita guru ini juga kan bermacam-macam, ada guru mata pelajaran, ada guru kelas, setelah itu ada guru konseling juga. Jadi tergantung permasalahan yang ingin dicari solusinya itu seperti apa. Mungkin kalau ingin masalah kesejahteraan kesejahteraan jiwanya mungkin jadi itu mungkin bisa dicarikan solusinya atau sebelum konseling mungkin bisa di wali kelasnya mungkin masalahnya seperti apa. Jika memang kelasnya tidak mampu untuk memberikan solusi mungkin bisa kasih konseling. Saya kira alur-alur itu mungkin harus diketahui juga oleh solusi terhadap dan laporan lingkungan masyarakat juga dengan ini sangat dibutuhkan karena peserta didik ini kan dia setelah selesai dari sekolah mungkin dia akan terlibat lebih banyak dalam lingkungan masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya Pak. Iya, setuju saya Pak ya Pak Muhammad Siddiq.
ya memang untuk memberikan solusi ya, anak yang bermasalah ya kita sebagai guru kita mengarahkan ya, kita mengarahkan. Jadi kalau di SD memang tidak ada BK ya, kalau di SMA mungkin BK, jadi kita guru kelas yang merangkap semuanya itu. Ya, terima kasih Pak Muhammad Siddiq. Saya sependapat dengan Bapak. Selanjutnya yang terakhir, ini guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, kadang-kadang itu saya sendiri kadang juga seperti itu. Ya, kadang kita posisi kontrol kita kadang jadi teman walaupun memang tadi dalam penjelasan tadi memang walaupun ada sisi negatifnya ya, tapi memang tergantung dengan situasi. Jadi kita guru juga kadang berperan sebagai teman bagi siswa. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah setuju dengan guru berperan sebagai teman bagi siswa? Atau yang mau sharing di sini, monggo silakan. Pertanyaannya apa, Bu? Yang keempat tadi Pak Sabar, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tadi jawaban awal tadi Pak Sabar apa? Setuju apa tidak, Pak? Teman. Setuju, Bu? Setuju. Ya, kadang-kadang kita juga, saya sendiri juga seperti itu. Alasannya apa? Tapi ini juga ada sisi negatifnya ya, kalau sebagai teman tadi anak kadang ini ya lebih ketergantungan anak ini kepada guru nanti ya, seolah-olah dimanja, tidak menghormati gurunya gitu. Alasannya apa coba? Mohon saling sharing kita di sini untuk. Iya, setuju, Bu. Yeah. Karena menjadi guru zaman sekarang itu memang harus mengerti dan mendalami karakter anak. Jadi kita tidak bisa semena-mena, maksudnya itu harus begini enggak. Guru zaman sekarang itu enggak seperti itu. Kita mengerti dunianya mereka, tahu kebutuhannya mereka. Jadi kita menjadi teman mereka, melakukan kegiatan dengan cara itu. Ya mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Tambahan, Bu. Oke Pak Sabar, monggo. Pak tambah ya, Bu. Oke, monggo Pak Sabar. Kalau kita sebagai teman itu ya, kalau dunia pendidikan menurut konsep Ki Hajar Dewantara ya Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, yang di tengah itu loh, kalau di tengah itu sebagai bisa menjadi teman. Itu saja, Bu. Baik, banyak yang setuju nggih. Monggo, tadi Bu Miss Rawita nggih, setuju nggih? Ya, Bu. Nggih, monggo Bu. Nggih, monggo. Kenal Bu Misra Wita, ya. khusus namanya. Ya, Monggo Bu. perkenalan dulu, Saya Bu. dari Sumbar, Bu. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Satu kamar lagi. Kalau menurut saya, Bu, saya setuju apabila guru ini berperan sebagai teman bagi siswa. Yeah. Tetapi ditempatkan, Bu, kalau di dalam kelas kita tetap berperan sebagai gurunya dan tetap dihormati, dihargainya di dalam kelas. Tetapi kalau di luar kelas kita boleh seperti teman dengan mereka, mengikuti bagaimana perkembangan dari mereka gitu, Bu. Tambah dari saya sih. Iya. Iya. Tergantung situasi gitu, Bu, bisa. Ya, tergantung situasi. Makanya kadang kalau kita jadi teman terus itu kadang anak-anak itu malah tidak menghormati kita. Jadi anak lebih ya terima kasih. Kalau di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas ini ya. Tetap seperti guru gitu. Iya, betul. Setuju dengan guru Miss. Ya, namanya susah sekali. Saya mau menambahkan sedikit, Bunda. Oke, silakan Bu Siti Masbukah Iriani. Di sini saya juga
sependapat jika guru sebagai teman, tetapi kita harus memposisikan diri kita sesuai dengan kebutuhan yang situasi yang kita hadapi. Kadangkala kita juga bisa menempatkan posisi guru sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Kalau menurut saya yang paling tepat itu guru harus berperan sebagai manajer. Kalau menurut saya loh, itu yang paling tepat. Ketika kita menjadi manajer, itu pun sebagai teman juga masuk ke dalam guru sebagai manajer juga. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Briani, luar biasa. Boleh saya tambah? Pak Ingin. Izin, boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan? Izin, apakah boleh saya tambahkan jawabannya? Ya, terima kasih. Tidak terdengar suara Bu Sumi, tidak terdengar. Ya, Pak, maaf. Maaf, silakan Pak Sidik, silakan. Ya, terima kasih Bu Sumi. Kalau menurut saya guru itu lebih baik menjadi leader ketimbang menjadi manajer seperti itu. Karena di dalam istilah belajar juga dikatakan bahwa kepemimpinan pembelajaran katanya, pemimpin pembelajaran. Jadi bukan manajer pembelajaran, tapi leader di situ. Leader. Pemimpin pembelajaran. Ya, benar sekali Bu. Ibaratnya kalau guru saya bilang dulu, kalau leader itu bisa diibaratkan seorang yang memelihara kuda, lalu kudanya itu dimandikan oleh sang penjaganya, dan penjaga kuda itu juga basah dengan air yang dimandikan kuda tersebut, seperti itu. Artinya apa? Artinya sama-sama merasakan seperti itu. Apa yang dirasakan oleh kuda juga bisa dirasakan oleh yang penjaga kudanya. Seperti itu kita juga dengan guru dan peserta didik, seperti itu. Apa yang mereka rasakan saat proses pembelajaran, baik itu secara secara emosional seperti itu dan hal-hal. Jika guru saya yang bilang dulu itu, manajer itu hanya berfokus kepada visi dan misi lembaga seperti itu. Jadi dia tanpa memperdulikan kesehatan emosional peserta didik, guru dan sebagainya. Itu baik kayak itu disematkan kepada guru sebagai manajer. Tapi untuk kepala sekolah cocok saya kira, karena kepala sekolah yang yang mengatur organisasi manajemen sekolah dan sebagainya seperti itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa dari Pak Muhammad Siddiq ya tanggapannya. Setuju saya Pak. Jadi untuk manajer istilah kayak kantoran ya, manajer gitu. Ada emang istilahnya manajer di sini ya. Jadi posisi kontrol tadi yang kita pelajari ada 5. Nah, jadi yang paling tinggi itu manajer. Jadi leader juga bagus sekali Pak. Leader itu kepemimpinan sama dengan manajer, cuma mungkin istilahnya saja. Jadi kalau kita mempelajari materi tadi, ya, itu memang kalau kita terapkan di sekolah kita, ya, jadi kedisiplinan anak kita. Jadi memang untuk hukuman, untuk merasa bersalah tadi, dan penghargaan seperti itu bisa kita kurangi, bisa kita minimalkan ya. Usaha untuk menjadi tadi manajer tadi di posisi kontrol manajer tadi. Nah, terima kasih. Saya kira cukup atau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan positif untuk diskusi pada hari ini? Nggih. Bisa cukup, Bu, nggih. Rumah dari yang disampaikan sebelum saya tutup. Ada Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas tempaan bagi saya.
saya menyimpulkannya dengan ikutnya webinar ini menambah yang baik dan positif untuk diri saya pribadi dan akan saya terapkan kepada anak-anak saya, didik saya. Terima kasih Bu kesempatannya. Ya, terima kasih dari Bu Magdalena. Sehat selalu ya Bu. Salam sehat dan bahagia selalu Bu. Ya, Oke. Baik, Bapak Guru hebat semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya kita diskusi sama-sama, sharing bersama-sama di kesempatan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu amin ya rabbal alamin. Kita tutup diskusi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu untuk narasumber kita, Ibu Sumiati. Terima kasih Bu Sumiati atas paparannya. Baik Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah berperan aktif dalam webinar kali ini. Karena di siang-siang begini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini Bapak Ibu. Dari kegiatan ini sebentar Bu. Sebentar Bu. Bapak Ibu, dari paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sumiati dapat kita simpulkan bahwa segitiga restitusi itu mampu untuk membantu murid untuk lebih disiplin, kemudian memiliki tujuan hidup yang pasti serta memulihkan diri setelah melakukan kesalahan. Pastinya segitiga restitusi ini membantu murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan daftar hadir ya. Daftar hadir sudah kami sematkan di kolom chat Bapak Ibu, silahkan diisi. Dan harapan saya tidak ada masalah dalam pengisian daftar hadir Bapak Ibu. Kita foto bersama nggih, dibuka kameranya. Ya, foto bersama nggih. Kameranya dibuka kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Ya, silakan diperlihatkan gaya terbaiknya Bapak Ibu. Akan kami ambil gambar Bapak Ibu 1, 2, 3. Ibu lagi 1, 2, 3. Ya. Ya, sudah cukup Bapak Ibu nggih untuk sesi foto bersama. Selanjutnya saya sebagai moderator akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Taman Mini, antri tiket di depan pintu. Cukup sekian pertemuan ini, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dalam webinar di Kombel Abirama. Selamat berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.